Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMA Negeri 1 Tribun. Jauh ya. Mendapat tugas nih Bu dari pendidikan bergerak ingin mewawancarai pimpinan. Saya nanti akan melakukan wawancara kepada Ibu terhadap kasus-kasus yang biasanya di sekolah terjadi dan tanya pertama ya Bu, bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau moral kedua ya Bu, yang kedua selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu terutama untuk kasus di mana yang dua-duanya punya kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kepentingan. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu ambil dalam mengambil keputusan? Langkah-langkah yang saya buat ya untuk mengambil sebuah keputusan seperti yang saya sampaikan tadi, saya dalam menghadapi satu permasalahan, saya akan coba untuk menganalisis apa sih yang menjadi masalah di sini, kemudian saya akan coba untuk mencari solusi alternatifnya sebagai pemecahan dari permasalahan tersebut, dan yang mungkin saya juga kalau sampai diperlukan untuk mungkin saya akan meminta saran atau pendapat dari orang yang menurut saya percayalah, saya anggap mampu untuk memberikan saran kepada saya. Yang keempat nih Bu, pertanyaan yang keempat, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang biasa terjadi di sekolah Ibu? Hal yang saya anggap efektif ya dari kasus dilema etika ya, itu biasanya saya akan coba untuk observasi lah permasalahan yang ada itu, untuk dianalisis lagi ya, dianalisa apa yang menjadi permasalahannya, dan misalnya kalau di dalam dunia sekolah ya, misalnya masalah kedisiplinan, kinerja guru itu ini jadi permasalahan yang biasa dihadapi di setiap sekolah ya, dan itu jadi tanggung jawab pemimpin untuk mencari solusinya bagaimana. Yang pasti saya akan panggil secara pribadi untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan guru tersebut sehingga dia tidak disiplin atau kinerjanya menurun. Harus kita itu bisa mengambil strategi ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya Bu, yang kelima nih, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan kepada kasus-kasus permasalahan semangat kerja semangat kerja itu, karena itu datangnya dari hati sih ya, jadi mindset ya Bu ya. Betul, jadi mengubah mindset seseorang atau komunitas itu memang berat ya sebagai pemimpin, di mana kita ingin menjalankan sekolah itu seideal mungkin,
tapi dengan budaya yang sudah ada, yang sudah terbentuk tidak mendukung. Nah itu yang sulit menurut saya. Jadi tantangan ibu itu ya. Jadi itulah yang tersulit, mengubah mindset dari guru-guru atau warga di sekolah. Iya benar. Kasus yang memang semua ada sepertinya. Yang keenam ini Bu, selanjutnya Bu, apakah ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa Bu? Ya, ketika mau saya ingin mengambil satu keputusan ya, yang pasti ya tadi kita menganalisis dulu, jadi tidak langsung serta-merta untuk menjadwalkan ya Bu? tidak serta-merta untuk membuat keputusan harus begini. Jadi kita ada jeda waktu lah gitu, memikirkan apa yang langkah yang terbaik untuk mengatasi ini. Apakah memang kalau untuk masalah kinerja guru itu kan kita bisa ngambil, kita cari waktu yang tepat begitu, karena terkadang kalau mau memanggil tidak tepat waktu juga ya Tidak buat solusi ya Bu? betul. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan pada setiap kasus-kasus dilema etika? Ya, yang pasti kita dalam mengambil keputusan kan tidak bisa sendiri ya. Kita juga perlu peran orang lain. Yang pasti saya biasanya berkomunikasi dengan guru senior atau orang yang saya anggap tokoh lah di situ ya. Jadi ya senior benar. Jadi yang saya anggap saya mampu untuk membantu saya dalam mengatasi permasalahan yang menurut saya lebih. Terakhir ini Bu, aduh mohon maaf ini kebanyakan pertanyaannya. Terakhir Bu, dalam semua hal yang Ibu sampaikan tadi, ada pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman atau yang pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Ya, pengalaman ya, pengalaman yang saya ambil dari berbagai kasus dan permasalahan yang saya hadapi, terutama di lingkungan pendidikan ya, di sekolah saya ya, itu banyak ya pengalamannya. Jadi itu juga jadi pembelajaran untuk saya bahwa dalam mengambil keputusan itu tidak bisa serta-merta langsung gitu ya. Kita harus analisa dulu mana baiknya, baik buruknya begitu, kita coba untuk pertimbangkan. Kemudian ketika kita mengambil solusi, alternatif solusi juga kita juga harus bisa memikirkan dampaknya begitu loh. Apakah solusi yang kita ambil ini atau keputusan yang kita ambil ini memiliki dampak yang baik terutama kalau di sekolah untuk murid ya. Jadi kita lebih pada siswa, pada kenyamanan belajar siswa. Jadi itu yang lebih prioritas ya dalam mengambil keputusan. Tidak boleh serta-merta langsung saat itu, dipikirkan dulu, lihat dampak baik buruknya gitu. Yang pasti kalau sekolah, saya sebagai pemimpin di sekolah, kita harus lebih pada siswa. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. 8 pertanyaan sudah saya tanyakan, jawabannya luar biasa, bisa menginspirasi saya. Terima kasih atas waktunya, saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Semoga sekolah SD 2 Pinang Jaya menjadi SD yang favorit di Bandar Lampung. Guru-gurunya bisa bergerak, tergerak dan menggerakkan.